beliau juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai tokoh bidang penguatan energi dari PWI Jawa Timur. Nah, mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Tentu saja tataran, kalau tadi dari DPR yang menyampaikan kebijakan makro, tapi mikro juga karena beliaunya adalah orang Jawa Timur dan membidangi masalah Jawa Timur cukup intens, Pak. Kebijakan dari SKK Migas, kira-kira kebijakan migas di Jawa Timur dan mungkin juga Jawa, Bali, dan Nusa ya. Mari kita simak, kami persilahkan Pak Nur, monggo silakan. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Haji Emil Dardak, yang kami hormati anggota Komisi 7 DPR RI, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ridwan Hisham, yang kami hormati anggota Komisi 7 DPR RI juga Gus Saikul Islam Ali, yang kami hormati perwakilan daripada K3S, Pak Awang Lazuardi, Dirut Pertamina EP Cepu, terus kemudian Pak Channel VP Production dari ExxonMobil Cepu, terus kemudian yang kami hormati juga Pak Sony sebagai founder Cenits dan tim Cenits yang ada, yang memfasilitasi acara ini. Kemudian Pak Moderator yang kami hormati Pak Gatot Kustiaji, serta para hadirin yang kami muliakan. Kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan yang telah di acara webinar yang menurut kami cukup penting sekali bagi kegiatan industri hulu migas, khususnya yang ada di daerah wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, atau lebih spesifik lagi adalah untuk di Jawa Timur. Mohon bahan presentasinya bisa ditayangkan. Silakan Pak Debra. Izin Pak Nur, nanti waktunya 25 menit, ya Pak. Oke, Pak. Oke, sambil menunggu ditayangkan bahan presentasinya, kami coba tayangkan dari sini. Kalau memang tidak bisa dari sana. Dicoba langsung mungkin Pak Nurwaidi. Maaf, tadi kami sudah kirimkan ke panitia, mungkin tidak bisa ditampilkan dari sana. Baik, kami mulai dari presentasi ini dari histori dari produksi hidrokarbon yang ada di Indonesia atau migas yang ada di Indonesia. Dari slide ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya tahun 1960-an pada saat itu lapangan-lapangan yang kita produksikan mulai dari zaman Belanda, warisan zaman Belanda. Kemudian pada tahun 71 Pertamina dibentuk untuk menjadi pengelola industri gas. Nah, sejak itu muncul para kontraktor-kontrak kerjasama yang bekerja sama dengan Pertamina pada saat itu. Dan kita lihat di dalam grafik ini, Indonesia pernah berproduksi puncak sekitar tahun 1978 sampai produksinya 1,6 juta, lebih dari 1,6 juta barrel minyak per hari. Kemudian pada tahun 1996 juga kita mencapai puncaknya di 1,6 juta barrel minyak per hari juga. Namun sejak tahun 1996 produksi minyak
saat ini. Di mana saat ini produksi minyak rata-rata sekitar 710.000 barrel minyak per hari. Sedangkan kalau kita lihat dari grafik ini juga gas mulai menanjak produksinya sejak tahun 1976. Jadi sebelum tahun 1976 produksi lebih fokus kepada produksi minyak. Jadi produksi gas atau temuan gas yang dimonetisasikan. Nah, sejak tahun 76 baru gas diproduksikan sampai mencapai puncaknya di tahun 2005 sekitar 800 million scrap atau sekitar kalau dalam barrel oil per hari, ekuivalen per hari adalah sekitar 1,5 juta juga per hari. Dan setelah itu sejak tahun 2010 turun dengan decline rate yang hampir sama dengan decline rate daripada minyaknya sampai saat ini. Di mana saat ini produksinya sekitar 6 ribuan million scrap per hari. Jadi ini merupakan tren dari produksi minyak yang kita lihat sejak awal sampai pada saat ini, dan tentu ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa 15 tahun terakhir ini apakah kita kekurangan kegiatan eksplorasi pada saat itu, atau kita kurang melakukan kegiatan-kegiatan optimasi produksi dan lain-lain? Saya kira nanti kita coba akan jawab di di akhir daripada presentasi ini. Tahun 2020 kalau kita lihat produksi sekitar 710.000 barrel oil million scrap per hari untuk gas, dan karena produksi tersebut tidak boleh dibiarkan terus menurun, maka pimpinan atau kepala SKK Migas sudah mencanangkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan terobosan melalui beberapa strategi agar pada tahun 2030 nanti produksi minyak bisa menembus kembali ke mimpi atau cita-cita yang cukup menantang, tapi pimpinan SKK Migas bertekad bersama dengan semua K3S yang ada ingin mencapai produksi tersebut. Dari sini kita akan coba lihat bagaimana peran daripada dalam pengelolaan migas tersebut. Kalau kita lihat dari aspek seperti yang disampaikan oleh Pak Ridwan Hisam juga tadi, bahwa dasar hukum daripada pengelolaan migas ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3, di mana kita tahu migas sebagai sumber kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia membentuk institusi, terakhir institusi SKK Migas yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013, yang tugasnya adalah melakukan pengelolaan kegiatan hulu migas. Kalau kita lihat dari sejarahnya, pengelolaan industri hulu migas ini dimulai sejak pembentukan Pertamina pada tahun 71, ada di bawah Pertamina. Kemudian tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dibentuklah tahun 2012 Migas dibubarkan, diganti oleh SKK Migas melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2013. Dalam mengemban tugas dari pemerintah untuk mengelola kegiatan hulu migas ini, SKK Migas tentu harus bekerja sama dengan teman-teman kontraktor kontrak kerjasama atau perusahaan-perusahaan minyak yang sudah berpengalaman di dalam industri hulu migas. Dan
kerjasama yang kita sebut sebagai kontrak kerjasama. Kalau kita lihat seluruh Indonesia saat ini, sebagai informasi, ada 191 kontraktor kerjasama yang bekerja sama dengan SKK Migas, di mana 97 kontraktor kontrak kerjasama tersebut dalam fase eksplorasi dan 94 sudah dalam fase eksploitasi. Untuk beroperasi 9 K3S eksplorasi dan 17 K3S eksploitasi. Lalu kira-kira kontribusi dari Jawa Timur terhadap produksi minyak nasional bagaimana? Dari slide ini dapat kita lihat bahwa dari produksi nasional minyak sebesar 710.000 atau dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu produksinya sekitar 250.000 barrel oil per hari, atau sekitar 35% dari produksi nasional. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ridwan Hisam juga tadi, bahwa produsen terbesar dari minyak ada di Jawa Timur, yaitu teman-teman dari ExxonMobil. Di sini kebetulan ada Pak Nurdin hadir juga. Dari Jawa Timur ini yang ada tepatnya di Bojonegoro merupakan produksi tulang punggung nasional. Sedangkan untuk gas bumi memang bila dilihat hanya sekitar 9%, 9-10% dari produksi nasional, memang tidak terlalu signifikan. Namun kami percaya produksi tersebut bisa ditingkatkan kembali, dan tentu tujuan utamanya adalah untuk bisa memenuhi kebutuhan gas yang ada di Bapak-bapak, Ibu sekalian, sedikit kami sampaikan di sini update mengenai capaian kegiatan industri hulu migas yang ada di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ada beberapa kegiatan di sini, ada kegiatan survei, ada kegiatan drilling, ada kegiatan project. Jadi memang tahun 2020 ini memang sebenarnya cukup berat karena ada pandemi COVID-19. Namun alhamdulillah terrealisasi, hampir semua terrealisasi. Tentu dengan tetap mematuhi protokol dalam melawan COVID-19. Adapun kalau ada beberapa program yang mengalami keterlambatan, itu juga ada sedikit pengaruh daripada COVID-19. Next. Ini juga sebagai gambaran capaian kinerja proyek-proyek yang sudah on Nusa Tenggara. Ada 4 proyek yang sudah on stream, yaitu di lapangan Meliwis, kemudian dioperasikan oleh OPIR, kemudian di Bukit Tua oleh Petronas, itu fase 3, di Grati, itu ada OPIR Indonesia di situ, kemudian di Randu Gunting. Next. Nah, ini juga capaian daripada kegiatan-kegiatan eksplorasi yang ada di daerah dalam konsep untuk pengelolaan industri hulu migas, itu dikenal yang namanya reserve replacement ratio. Jadi setiap 1 barel minyak atau gas yang kita produksikan harus diganti dengan temuan minimal 1 barel minyak juga. Jadi itulah cita-cita atau target dari setiap kegiatan industri hulu migas. Nah, dengan bulan September sudah tercapai kira-kira 70%. Dan yang merah itu ada di wilayah di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mudah-mudahan nanti sampai akhir tahun ini akan tercapai lebih dari 100% secara nasional. .
Bapak Ibu sekalian, dalam slide kami sampaikan di sini produksi daripada gas di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan di sini bisa kita lihat di dalam slide ada kebutuhan atau demand, ada supply atau produksi dari ketiga S. Kalau kita lihat di sini demand atau kebutuhan, mohon maaf, adzan di daerah kami, Pak. Dari slide ini bisa kita lihat dari sisi demand atau kebutuhan, ada yang kami sebut sebagai contracted demand. Itu saat ini dengan bayar-bayar utama kita adalah dari pupuk, industri, dan listrik. Kemudian di situ ada committed demand yang warna merah, itu adalah kontrak-kontrak yang akan habis dan komit untuk diperpanjang kembali. Terus kemudian ada potensial demand, kemungkinan ke depan akan masuk menjadi buyer tambahan. Kalau kita lihat daripada grafik ini juga, supply daripada gas yang warna hitam itu secara natural atau alami akan mengalami penurunan. Namun untuk tahun-tahun ke depan akan ada proyek-proyek akan on stream, antara lain adalah tahun 2021 insya Allah Pepsi akan on stream dengan lapangan Jambaran Tiung Birunya. Di sini dan ada tahun 2022 itu ada HCML yang akan on stream lapangan MAC, MDA, MBH, MDK. Kemudian tahun 2024 akan on stream juga dari Kris Energy untuk lapangan Lengoh. Jadi dari beberapa proyek-proyek besar yang akan on stream tersebut, maka diharapkan kebutuhan atau pemenuhan gas untuk kebutuhan Jawa Timur akan tetap dapat disuplai. Untuk selanjutnya bagaimana seperti yang kami sampaikan di awal, niat atau impian atau cita-cita dari industri hulu migas untuk bisa mencapai 1 juta barrel minyak per hari pada tahun 2030, maka kami menggalakkan kembali 4 strategi yang ada di di industri hulu migas, yaitu yang pertama adalah yang kita sebut sebagai short term. Jadi kita mempertahankan existing produksi dengan tetap melakukan optimasi melalui pemboran, kerja ulang, terus kemudian well service, maupun dengan proyek-proyek dalam rangka optimasi produksi. Kalau kita lihat di dalam slide di grafik ini, ada natural decline itu dalam industri minyak biasanya sekitar 15 selama K3S bisa mempertahankan tidak lebih dari 5% melalui kegiatan rutin. Terus kemudian strategi yang kedua adalah melakukan transformasi dari reserve atau dari temuan discovery menjadi produksi, mempercepat proses dari eksplorasi discovery ke produksi. Selama ini memang untuk case-case tertentu itu membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan bisa lebih dari 10 tahun. Sudah memiliki pengalaman untuk beberapa lapangan, contohnya seperti Muara Bakau, untuk lapangan jangkrik bisa dari dari ditemukan sampai produksi bisa 5 tahun. Terus kemudian ada lapangan Merakes juga, itu ditemukan 2017, diharapkan berproduksi di 2021. Jadi ada percepatan-percepatan dalam proses di situ supaya bisa cepat berproduksi. Terus kemudian yang ketiga adalah secondary dan tertiary recovery. Jadi ini juga dilakukan karena biasanya kalau kita saat ini banyak lapangan-lapangan yang diproduksikan dengan primary produksi, yaitu mereka hanya bisa menaikkan sampai 20-30% daripada cadangan yang ada. Dengan secondary dan tertiary diharapkan bisa lebih, bahkan bisa sampai 50-60% daripada cadangan yang
tersedia atau ditemukan. Kenapa kami optimis untuk bisa ke angka 20? Karena Indonesia kaya dengan cekungan sebenarnya, atau kaya dengan sumber migas. Jadi kita punya 128 cekungan, di mana saat ini yang berproduksi hanya 20 cekungan. Jadi masih ada 35 cekungan yang memang sudah dibor eksplorasi tapi belum bisa berproduksi, masih dievaluasi, dan ada 73 cekungan yang belum dieksplorasi sama sekali. Jadi namun sayangnya memang tantangannya juga besar karena mengarahnya adalah ke timur, di mana timur lebih banyak daerah laut atau offshore, sehingga tentu akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Next. Pak Nur, mohon waktunya. Baik, ini adalah yang terakhir. Jadi kalau tadi optimalisasi dalam rangka untuk mencapai tarik produksi, kalau ini adalah optimasi pemanfaatan hulu migas seperti kita tahu rumah tangga. Terus ada juga multiplier effect daripada industri hulu migas yang beroperasi di daerah, tentu akan memberikan banyak manfaat bagi daerah. Antara lain dana bagi hasil, participation interest, CSR, dan juga untuk penyediaan barang dan jasa. Slide terakhir, tantangan untuk industri hulu migas saat ini di tahun 2020 tentu yang pertama adalah pandemi COVID-19, mudah-mudahan cepat berakhir. Kemudian low price, harga minyak saat ini memang memerlukan effort atau kerja keras supaya K3S mau berinvestasi untuk kegiatan eksplorasi di industri hulu migas. Kemudian ada penyesuaian harga gas bumi, di sini juga merupakan tantangan, dan salah satu yang kami juga ingin diskusikan di sini adalah rendahnya serapan gas di domestik saat ini. Kelihatannya tahun 2020 ini terjadi. Jadi beberapa case, apakah ini karena pandemi atau karena situasi atau jalan keluar. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, Pak Moderator. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.